Komnas HAM menaruh atensi terhadap aksi unjuk rasa hingga tewasnya seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang terjadi di Jakarta Kamis malam. Komnas HAM juga meminta agar aksi demonstrasi tersebut diproses tegas dan transparan. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menaruh atensi terhadap aksi demonstrasi yang terjadi pada Kamis malam. Komnas HAM meminta keterangan kepada pihak terkait serta ketujuh pelaku yang sudah diperiksa oleh Propam yang menewaskan seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan di Pejompongan, Jakarta. Pihak Komnas HAM sesalkan korban jiwa dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Kamis malam dan meminta agar peristiwa ini dapat diproses tegas secara hukum dan transparan. Saya ingin membacakan sikap Komnas HAM terhadap pengamanan aksi unjuk rasa hari-hari ini. Komnas HAM menaruh atensi yang sangat serius terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta sejak tanggal 25 Agustus 2025 hingga hari ini. Komnas HAM sudah melakukan serangkaian langkah-langkah termasuk pengamatan media sosial, dan juga peninjauan lapangan pada tanggal 26 dan 29 Agustus 2025. Dan kami juga sudah meminta permintaan keterangan kepada beberapa pihak terkait. Dan sore hari ini kami juga akan meminta keterangan kepada 7 pelaku yang juga sudah diperiksa oleh Propam. Siang hari ini Komnas HAM juga akan meminta keterangan. Komnas HAM tentu menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan juga korban luka lainnya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan maaf atas kinerja anggota Dewan kepada masyarakat. Puan mengaku akan berbenah mendengar aspirasi rakyat dalam membangun bangsa. Anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Di tengah maraknya penjuaraan aksi massa, kabar mengejutkan datang dari jajaran DPR di mana Ahmad Syaroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, dimutasi. Hal ini dibenarkan oleh Sekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim. Mutasi Ahmad Syaroni mengundang sorotan publik, namun pihak Sekjen Partai Nasdem Hermawi paparkan bahwa Syaroni hanya terkena rotasi biasa untuk penyegaran dan bukan dicopot. Syaroni dimutasi dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menjadi anggota DPR biasa. Sebelumnya Syaroni ramai diperbincangkan warganet atas komentarnya bahwa pihak yang menghendaki pembubaran lembaga legislatif adalah orang yang tidak berpendidikan. Ya, terbaru pemirsa, rumah anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem Ahmad Syaroni didatangi ratusan massa. Sebelumnya massa berkumpul di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, kemudian bergeser ke Kompleks Perumahan Ahmad Syaroni. Ya, nampak pemirsa ratusan massa mendatangi kediaman Ahmad Syaroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu sore. Dan mereka berkumpul di depan rumah Syaroni sejak sekitar pukul 1:30. Sebelumnya, massa sempat berkumpul di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, kemudian bergeser ke Kompleks Perumahan Ahmad Syaroni. Warga sempat menahan massa, namun karena jumlahnya terlalu banyak, warga pun terpaksa memperbolehkan massa masuk ke area perumahan. Warga setempat juga meminta massa untuk tidak anarkis. Ya, nama Ahmad Syaroni menjadi bulan-bulanan warganet lantaran dinilai melecehkan warga yang kecewa dengan kenaikan tunjangan anggota dewan. Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem ini mengunggah video lengkap mengenai pernyataan kerasnya menanggapi seruan publik untuk membubarkan DPR.
Syaroni menyatakan bahwa DPR terbuka terhadap segala bentuk kritik dan bahkan cacian dari masyarakat. Namun Syaroni menarik garis tegas pada seruan untuk membubarkan lembaga legislatif tersebut. Ia mengklaim yang menyuarakan hal tersebut adalah orang-orang yang tak pernah merasakan duduk di DPR RI. Syaroni juga menekankan pentingnya menyampaikan kritik melalui tata cara yang ada untuk evaluasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan Polri terbuka dengan masukan apapun terkait kematian Arya Daru Pangayunan. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Karena mata penting. Sayangnya, 1,3 juta masyarakat Indonesia masih terhalang cahaya. Banyak saudara kita yang belum memiliki harapan. Sekecil apapun bantuan Anda, sangat berarti untuk mengentaskan katarak. Saya beruntung bisa merasakan uluran tangan MNC Peduli. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, Tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Aduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba, hujan deras di Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7. berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi.